Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi di materi pelayanan informasi obat ya di kuliah Pharmaceutical Care 1. Aktivitas perkuliahan daring ini secara singkat adalah saya akan memberikan pengantar, terus memberikan teori bagaimana melakukan penguasaan teknik konseling, lalu bagaimana prinsip pembuatan skenario role play. Lalu tugas Anda secara kelompok yaitu buatlah sebuah skenario role play, dan kalau misalkan bisa lakukan role play tersebut dengan anggota keluarga Anda di rumah misalnya, karena kita saat ini sedang ada di rumah, ada pandemi corona, sehingga do it the role play ini tidak bisa dilakukan bersama teman-teman kalian, tapi silahkan Anda bisa melakukan bersama anggota keluarga atau teman kos yang sama-sama ada di kos yang sama ya. Berikutnya, apa sih konseling dan apa sih informasi obat ya? Jadi pasien konseling merupakan suatu pelayanan farmasi yang mempunyai tanggung jawab etikal dan medikasi legal melalui proses sistematik untuk identifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan penggunaan obat. Kalau pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat dan yang independen, akurat, komprehensif, dan terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, dan pihak yang memerlukan di rumah sakit. Kalau untuk konseling itu biasanya sifatnya dua arah. Jadi ada kebutuhan dari pasien untuk lebih tahu tentang obat sehingga dia akan berkomunikasi dengan apoteker. Kalau pelayanan informasi obat itu biasanya merupakan informasi obat yang sifatnya satu arah, itu dari perbedaannya. Lalu bagaimana melakukan penguasaan teknik konseling? Jadi perform kita sebagai calon apoteker untuk teman-teman sendiri itu ada 3 hal yang harus dikuasai, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Untuk pengetahuan yaitu terkait dengan pharmaceutical care, yaitu pharmaceutical terkait dengan dosage form-nya. Kalau care-nya terkait patient care process. Jadi untuk pengetahuan, teman-teman harus memiliki pengetahuan tentang dosage form atau sediaan obat itu sendiri, untuk padat, cair, kemudian semi padat dan sebagainya, itu yang harus dikuasai. Lalu patient care process, bagaimana melakukan perawatan pasien ya, itu ada proses tersendiri ya, yang nanti akan kita uraikan di sini supaya teman-teman bisa menguasai teknik konseling. Lalu terkait keterampilan apa yang harus dimiliki? Ada cukup banyak, yaitu responding to symptom. Artinya di sini teman-teman harus berlatih untuk bisa menggali informasi gejala apa sih yang dialami oleh pasien. Lalu juga harus bisa menggali penggunaan obat sebelumnya atau medication taking history. Lalu melakukan assessment atau penilaian, misalnya screening resep. Atau lebih dalam lagi, identifikasi drug related problem. Kemudian dari semua yang sudah dilakukan, ini yang terakhir, ini juga sangat penting, yaitu kemampuan dokumentasi. Kemudian terkait sikap, ya untuk sikap ini ada 3 hal penting, yaitu greeting to patient. Jangan lupa untuk memberikan senyum salam sapa kepada pasien. Dengarkan keluhan pasien dan kemudian tanyakan informasi-informasi yang diperlukan. Setelah cukup, baru kita akan memberikan konseling tersebut. Dan jangan lupa tunjukkan simpati atau empati Anda. Nah, terkait dengan kebutuhan pasien tentang obat, ini diperoleh informasi dari Standar Kompetensi Apoteker Indonesia tahun 2016, ada 9 hal di mana pasien itu ternyata, ya ini informasi yang ada di Standar Kompetensi Apoteker Indonesia ya, tidak memperoleh informasi tentang pilihan obat non-resep yang tersedia.
tidak memperoleh penjelasan kenapa permintaan obat itu tidak dilayani, tidak memperoleh informasi dan edukasi tentang tujuan penggunaan obat, tidak diperoleh penjelasan yang memadai tentang cara penggunaan obat, tidak memperoleh penjelasan tentang jangka waktu pengobatan, tentang cara penyimpanan obat, tentang pentingnya kepatuhan, tidak memperoleh informasi tentang potensi efek samping yang terjadi, dan tidak memperoleh informasi tentang pentingnya olahraga dan gaya hidup yang dapat mendukung tercapainya target terapi. Ini informasi di 2016. Dan saat ini kita sudah di 2020, saya rasa 9 poin ini sudah berkurang ya, sejalan dengan teman-teman apoteker yang praktek di apotek. Saya rasa ini sudah cukup banyak berkurang. Tapi paling tidak informasi dari SKH ini memberikan teman-teman mahasiswa informasi bahwa hak pasien tentang obat masih belum sepenuhnya diperoleh. Nah, bagaimana cara berpikir untuk membuat skenario? Kita berikan contoh ya. Pasang suami istri datang ke apotek untuk membeli pil KB merek J, isinya kombinasi drospirenol dan ethinyl estradiol dengan resep untuk pertama kali. Mereka telah memiliki satu anak dengan usia 1 tahun, tinggi badan sang istri 155 dengan berat badan 70. Dia juga memiliki jerawat yang besar. Pasang terus membawa uang 50.000. Nah, dari cerita ini kira-kira apa sih yang bisa Anda pikirkan sehingga Anda bisa membuat skenario role play ini dengan baik, sehingga Anda punya kesempatan untuk berlatih ya, untuk melayani pembelian pil KB merek J ini. Nah, kita lihat contohnya. Kemungkinan problemnya apa? Yang pertama, cara penggunaan pil KB. Mengapa ini menjadi problem pertama? Dia baru pertama kali menggunakan. Mungkin dia belum pernah tahu bagaimana cara menggunakan pil KB. Mungkin dia juga belum pernah tahu bentuk blisternya seperti apa. Gambar panahnya ke kanan, terus kemudian ke bawah, lalu belok lagi. Itu mungkin juga belum mengerti. Sehingga itu problem pertama. Kalau problem pertama itu Anda tetapkan, maka solusinya, rencana solusi, tentu Anda nanti harus mendemonstrasikan cara penggunaan pil KB. Nah, kemungkinan pertanyaannya apa? Di situ kan pil KB biasanya ada 28 ya, yang 7 pilnya berwarna putih yang placebo. Mungkin kemungkinan pertanyaannya adalah kalau mensnya kurang dari 7 hari bagaimana? Lalu kemungkinan problem yang kedua, lupa minum. Nah, karena ini harus diminum setiap hari, maka ada kemungkinan misalnya ibu ini tidak memiliki penyakit apa-apa, mungkin dia bisa jadi lupa minum. Nah, kalau lupa minum, nanti kira-kira rencana solusinya mengatasinya bagaimana? Kemudian pertanyaannya apa? Kalau lupa lebih dari 2 hari seperti apa? Ini harus diantisipasi kalau lupanya lebih dari 1 hari, lebih dari 2 hari. Bagaimana kalau 3 hari? Lalu problem yang ketiga, efek samping yang dialami. Nah, ini efek sampingnya apa? Informasikan efek samping yang mungkin terjadi dan berikan alternatif solusi. Berikan juga kontrasepsi alternatif. Mohon dilihat di sini obat merek J ini adalah drospirenol dan ethinyl estradiol. Ibu ini memiliki jerawat yang besar. Ada kemungkinan ibu ini ingin mendapatkan pil KB sekaligus bisa menghilangkan jerawat karena memang ini termasuk pil KB plus. Ini tolong dikelola betul untuk ini. Lalu bagaimana cara mendapatkan kembali pil KB? Apakah harus dengan resep dokter atau kapan kontrol lagi ke dokter? Ini ada aturannya di obat wajib apotek ya. Jadi kapan harus ke dokter lagi, terus kemudian untuk bulan kedua, ketiga, apakah harus dengan resep dokter? Itu ada aturannya di sana. Lalu karena pil KB ini cukup mahal, pada hanya membawa uang 50.000, jelas uangnya nggak cukup, maka teman-teman harus bisa memberikan alternatif pil KB yang bukan merek ini, adakah yang harganya lebih murah dengan khasiat yang sama. Nah, kalau kita sudah bisa memikirkan hal itu, kemungkinan pertanyaannya, maka kita akan lebih mudah untuk membuat skenario role play.
Ya, silakan nanti dibuat tentunya bersama kelompok supaya menjadi lebih jelas ya. Nggak usah terlalu panjang, tapi simple saja. Ikuti saja ada 5 problem ini, maka itu sudah cukup untuk latihan pertama untuk Anda. Nah, kita berikan tadi problemnya. Lalu bagaimana cara lebih detail untuk teknik konselingnya? Jadi ada 4 tahapan dalam teknik konseling. Ada introduction, ada pencarian informasi, checking reference atau mencari literatur, konseling itu. Untuk introduction, jangan lupa mengenalkan diri Anda sebagai farmasi. Kemudian pastikan identitas pasien bahwa dia adalah pasien yang akan memperoleh obat tersebut. Dan seandainya Anda akan memberikan konseling, Anda memberikan penawaran apakah akan dilakukan di situ. Biasanya kalau di Indonesia itu di etalase saja. Atau butuhkan ruang khusus untuk bisa melakukan konseling. Ini masalah privacy and confidentiality. Ini jangan lupa untuk ditawarkan. Untuk pencarian informasi. Nah, untuk pencarian informasi, bertanyalah lebih dulu apakah obat yang akan diberi ini sudah pernah digunakan. Kemudian, apakah ada kondisi khusus yang dimiliki oleh pasien ini misalnya. Sebagai contoh misalnya pil KB itu kan kontraindikasi dengan kondisi penyakit TBC misalnya. Jadi kalau orang ini memiliki penyakit itu, maka ya sebaiknya tidak menggunakan pil KB. Lalu alergi obat perlu diketahui. Apakah pasien ini alergi obat, kemudian adakah alergi makanan, seberapa parah serangan alerginya. Terus kemudian tanyakan juga apakah selain resep ini akan dibeli, apakah ada obat lain yang selama ini digunakan. Apakah dia menggunakan obat herbal atau obat bebas. Ya. Apakah saat ini sedang menyusui karena wanita tadi masih punya anak 1 tahun. Lalu terkait juga dengan gaya hidup ya, gaya hidup ya ini umum saja ya, mungkin tidak selalu ditanyakan, tapi gaya hidup yang ditanyakan misalnya terkait dengan apakah mengkonsumsi kopi, alkohol, merokok, dietnya seperti apa, atau exercise-nya seperti apa. Ini pertanyaan umum, tapi tentunya kita akan melihat situasinya. Kemudian tidak perlu gengsi untuk membaca. Jadi checking reference ini kalau setelah Anda mendapatkan informasi yang cukup banyak, pastikan Anda sebelum memberikan konseling, Anda melakukan cek referensi-referensi yang Anda miliki. Jadi tidak perlu malu, dan juga tidak perlu menghafal. Jadi minta waktu sebentar untuk melakukan checking referensi untuk memastikan bahwa apa yang sudah Anda pikirkan untuk solusinya itu sudah sesuai dengan referensi-referensi yang ada. Kemudian untuk konseling ya, untuk konseling ini kita bisa mengawali dengan 3 prime question biasanya ya, 3 prime question. Jadi dokter ini waktu memberikan resep ini sudah memberi informasi apa. Ini penting supaya kita tidak salah arah atau kita bisa inline dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Katakan kepada pasien, dokter memberikan obat ibu, misalnya itu brand name, mereknya ini, mengandung obat generiknya ini, dosisnya sekian, aturan pakainya seperti ini, dan akan digunakan selama sekian waktu. Nah, obat ini bisa digunakan bersama dengan makanan atau tidak boleh ada makanan. Ini penting, ya, masalah bioavailabilitas. Terus kemudian apakah efeknya ini terjadi secara langsung atau efeknya ini butuh waktu untuk bisa memberikan efek. Ini perlu disampaikan. Kemudian ada risiko efek samping selama penggunaan, cara mengatasinya. Kemudian misalnya obat ini punya risiko berat untuk efek samping tertentu, misalnya anafilaksis gitu ya, terkait misalnya membuat sesak nafas, kemudian
jantung tiba-tiba berdebar-debar dan sebagainya, bisa Anda katakan kalau mengalami hal-hal yang seperti ini, stop penggunaan obat dan langsung menuju ke emergency ya, ke rumah sakit misalnya. Lalu kemudian monitoring atau kapan pergi ke dokter, kalau misalnya obat ini sudah digunakan berapa waktu, perlu cek lebih jauh, silahkan diinformasikan kapan perlu cek ke dokter. Atau mungkin ada perlu self care sendiri, itu perlu juga disampaikan, itu seperti itu. Lalu follow up, misalnya ada masalah terkait obat, Anda bisa memberikan nomor HP Anda untuk menghubungi kembali. Kalau terkait dengan perkembangan di sisi penyakit, mungkin bisa kembali ke dokter yang memeriksa. Nah, itu proses menyusun konseling. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan nih, ada dua kasus ya. Kita lihat di sini. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke apotek dengan membawa bungkus obat batuk sirup, yaitu obat N ekspektoran, obat W antitusif, dan obat H obat batuk herbal. Dia mengalami batuk sejak 2 hari yang lalu dan dia bingung harus memilih obat yang mana dari ketiga produk obat yang dia gunakan selama ini. Padahal obat yang tersedia di apotek itu beda merek. Anda memiliki obat S antitusif, obat C ekspektoran, dan obat R yaitu obat batuk herbal. Nah, di sini Anda dituntut membayangkan ada orang datang membawa 3 bungkus obat yang pernah dia gunakan selama dia batuk dan dia bingung mau milih obat yang mana. Nah, coba nanti bayangkan kira-kira orang ini mengalami problemnya apa, jadi digali dulu informasinya sebanyak selengkap mungkin, baru nanti Anda coba berikan obatnya. Karena obat ini berbeda merek, nah tentunya Anda harus mengkaji masalah etis atau tidak, misalnya untuk mengganti obat berdasarkan pengalaman penggunaan swamedikasi. Ini Anda harus mencari aturannya, itu seperti itu ya, supaya kita tidak keliru. Lalu kasus yang kedua, seorang perempuan bernama Ibu Sanusi berusia 57 tahun datang ke apotek untuk membeli obat diabetes merek G berisi glibenclamid 5 ml dan metformin 500 ml. Sambil menunggu, dia cerita bahwa dia merasa obat DM yang dia konsumsi tidak membuat dia menjadi bertambah baik. Ibu Sanusi adalah seorang aktivis perempuan, sangat sibuk, makanya tidak teratur serta kurang gerak. Terakhir periksa lab, gula glukosa darah puasanya 120 mg/sen dan 2 jam setelah makan 210. HbA1c-nya 10%. Ini data singkatnya. Ya, jadi Anda bisa membayangkan orang ini DM mendapatkan obat, tapi dia merasa dia boring ya, dia merasa tidak bertambah baik. Tapi dia juga punya gaya hidup yang tertulis di kalimat 2-3 kalimat terakhir. Anda bisa bayangkan orang ini sakit diabetes, mendapatkan obat, tapi memiliki pola diet dan olahraga yang kurang bagus, dan ternyata hasil monitoring labnya juga glukosa darahnya tidak terkontrol dan nilai HbA1c-nya juga tinggi 10%. Nah, apa yang akan Anda lakukan pada kasus ini? Anda bayangkan seperti tadi yang kasus merek C tadi ya, obat pil KB tadi, tuliskan kemungkinan problemnya, lalu rencana solusi, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pasien. Oke, begitu ya teman-teman ya, saya rasa sudah cukup ya. Jadi silahkan dikerjakan. Sampai jumpa lagi ya di topik minggu-minggu depan dari Farmasi Education Indonesia. Bye-bye.